Oke, assalamualaikum saudara-saudara sekalian. Hai. Kembali jumpa ya di Suara Cak Rozik ya. Saudara sekalian, ada yang ingin saya bagikan ya di sini ya. Sebentar tadi ya. Oke, ya. Assalamualaikum. Oh, tak pikir ada siapa ini ya. Oke, saya coba ini ya. Saya pengen coba background saya ganti ya. Saya pengen coba ganti background ya. Bentar ya, saya ganti background ya. Saya ganti background ya. Biar lebih menarik ya. Ada sebuah tema yang ingin saya sampaikan, saudara. Ini menarik ya. Bahwa semua pekerjaan itu ada positif dan negatifnya. Nah, gitu. Semua pekerjaan itu ada positif dan negatifnya. Ide ini saya dapatkan kemarin ketika ada kemudian seseorang yang punya status sosial cukup tinggi begitu. Kemudian dia berkomentar terhadap profesi orang lain begitu ya. Dia berkomentar terhadap profesi orang lain seolah-olah bahwa profesi orang lain itu tidak sehebat profesi dia begitu. Dia menanyakan bahwa orang rambut panjang itu identik dengan LSM. Orang rambut panjang itu identik dengan tukang peras, identik dengan tukang palak, begitu. Wah, bagi saya itu menarik. Lalu saya sampaikan kepada beliaunya, rambut panjang itu yang panjang hanya rambutnya. Itu masih lebih baik daripada berbaju dinas tertentu, dan begitu. Berbaju dinas tertentu, tetapi kemudian perilakunya itu nodong orang, malak orang, dan sebagainya. Jadi, hampir semua pekerjaan itu baik, saudara. Tinggal orangnya saja yang jelek atau baik, begitu. Jangan dikira kalau profesi itu mentereng kemudian perilakunya mesti baik. Oh, jangan dikira, nanti dulu. Jangan silau dengan jabatan, jangan silau dengan posisi. Satu hal juga yang harus dipahami bahwa kehidupan itu berputar. Jadi ketika kita berada di atas, jangan silau. Jadi ketika kita berada di atas, jangan merasa sok, gitu kan ya. Tapi ketika kita berada di bawah, itu ya, jangan merasa rendah diri. Begitu. Jika kita posisi di atas, jangan sombong, tapi jika kita posisi di bawah, jangan rendah diri. Itu penting, saudara. Kita jangan menganggap bahwa profesi-profesi tertentu itu jelek. Saudara tahu, kita tahu, ada yang namanya orang menyebut LSM atau non-government organization. Ya. NGO ya. Adalah orang yang biasanya pekerjaannya mengkritik, dia tidak dibayar oleh siapapun. Lalu kemudian kenapa orang lain kemudian takut kalau didatangi dia? Sebetulnya
Kalau memang dia orang baik, ngapain juga takut? Sambut saja dengan baik. Kecuali yang didatangi itu memang orang tidak baik. Jadi ketika ada orang yang garang datang begitu, merasa terganggu. Begitu. Sekali lagi bahwa hampir semua profesi itu, saudara, hampir semua profesi itu punya negatif dan punya positif. Ambil contoh. Ambil contoh ya ini ya, ambil contoh. Seorang dengan profesi guru, mulia itu, mulia. Manakala dia mengajar dengan baik, manakala seorang guru tersebut mengajar dengan baik, mendidik anak-anaknya dengan baik, maka dia adalah seorang guru yang baik. Manakala dia hanya datang, hanya urusan absen, dia di kelas juga tidak maksimal, hanya mainan HP saja, anak-anak dikasih PR saja, kemudian dia main HP saja, apakah ini kemudian dijadikan guru yang baik? Ketika bicara nilai, kemudian dia memberikan nilai kepada orang yang dia suka, atau orang yang memberikan sesuatu kepada dia berikan nilai yang fantastis. Kemudian orang-orang yang biasa saja, kemudian dia berikan nilai yang biasa-biasa saja. Apakah ini juga menjadi guru yang baik? Tentu tidak, kan? Ini guru. Guru yang baik bagaimana? Guru yang baik adalah yang bekerja secara profesional, ngajar yang benar, membagikan ilmu kepada anak-anak dengan benar, menilai dengan objektif. Tidak dilarang untuk berhandphone di sekolah, tapi jangan waktu mengajar yang itu fokus dengan pengajaran, kemudian seorang guru itu bermain-main handphone di luar urusan sekolah, di luar urusan profesinya. Nanti kalau sudah agak ada jeda waktu baru. Nah, itu seorang guru. Saya tidak mengatakan guru mesti jelek ya. Ada positifnya, ada negatifnya. Itu guru. Sekarang pedagang. Apakah pedagang mesti negatif? Sebentar dulu. Pedagang bisa positif, bisa negatif. Tergantung bagaimana si pedagang tersebut mempraktekkan perdagangannya. Jika dia biasa mengurangi timbangan, mengatakan yang tidak jujur terhadap produk yang dijualnya, maka dia juga bukan pedagang yang baik. Curang dalam timbangan, dia juga bukan pedagang yang baik. Kan begitu. Tapi jika dia jujur dalam memberikan informasi kepada konsumen, kepada customer, bahwa produk memang begini, begitu, itu ya. Kemudian dia menimbang dengan baik, maka dia juga pedagang yang hebat. Kan begitu, saudara. Jadi, bicara profesi, tidak bisa kemudian kita mengatakan bahwa profesi tertentu itu jelek. Semua tergantung orangnya. Nah, saudara sekalian, sekarang ini musimnya orang mau caleg. Ya, apakah caleg itu negatif? Tergantung orangnya lagi. Kalau dia orientasinya adalah berjuang untuk membangun bangsa, mewakili masyarakat, membawa suara, menyambung lidah rakyat bahasanya, maka dia juga seorang dai yang profesional. Seorang dai dia seorang pejuang dia. Dia layak kita backup dia. Tapi kalau majunya dia untuk memperkaya dirinya, gitu, dengan berbagai caranya, maka apa layak kemudian kita backup dia itu.
Begitu. Jadi, ketika bicara positif dan negatifnya profesi, maka sesuatu yang harus kita hitung adalah profesi itu atau kegiatan itu, aktivitas itu hampir semuanya positif, kecuali hal-hal yang memang negatif. Pencuri misalnya. Itu kan jelas. Kalau yang lain-lain nanti dulu. Penegak hukum misalnya. Apakah penegak hukum kemudian menjadi baik? Kita lihat dulu. Artinya profesinya positif ya, profesinya positif. Jika perilaku orang yang di dalamnya atau bisa disebut dengan oknumnya yang nyelentang gitu ya, yang curang, ya profesi apapun ya curang, saudara. Penegak hukum yang dia berbuat secara adil betul, ya dia betul. Tapi ketika dia sudah mulai melakukan pemerasan dan lain-lain, ya dia sudah tidak lagi baik pada profesi tersebut. Dan orang-orang yang punya kekuasaan, kemudian dia curang, itu lebih dahsyat, saudara. Karena dia punya kekuasaan, punya wewenang. Jadi siapapun yang punya wewenang, punya kekuasaan, kemudian mau berbuat curang, itu lebih enak, saudara, daripada kita. Kalau kita ini mau curang-curangnya di mana? Kita masyarakat biasa kok. Kalau orang-orang yang punya policy, punya polpen, punya kewenangan, kemudian mau curang, itu sangat mudah. Karena mereka punya kewenangan. Jadi, mari kita lihat orang itu secara utuh. Tidak semua pejabat itu baik, namun tidak semua pejabat itu nakal. Saya masih yakin bahwa di samping ada pejabat-pejabat yang jelek, tidak sedikit pejabat-pejabat yang baik. Saya masih yakin itu. Di samping ada wakil rakyat yang baik, saya yakin tidak sedikit juga wakil rakyat yang tidak baik. Teman-teman yang aktif di NGO atau non-government organization, teman-teman yang aktif di pers, teman-teman yang aktif di mana pun. Ya. Teman-teman yang aktif di manapun dan dia suka atau dia serius bekerjanya, ya berarti dia baik. Kalau kemudian dia ada profesi apapun ya, meskipun misalnya di dunia pers atau di dunia NGO, dia kemudian berprofesi, dia kemudian menekan orang-orang yang bermasalah guna mendapatkan uang, ya tentu saja itu bukan pekerjaan-pekerjaan yang tepat menurut saya. Jadi bukan profesinya yang bermasalah. Ya, bukan profesinya yang bermasalah, tetapi orangnya. Bukan pakaiannya yang bermasalah, tapi perilakunya. Jadi begitu ya saudara-saudara ya. Jadi ketika kita menilai sesuatu, hati-hati. Jangan mudah kita menilai sesuatu terjebak kepada penilaian yang hanya ya sekilas saja. Kita jangan mudah menilai seseorang sekilas saja. Nilailah sesuatu itu secara utuh. Ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang ini ya, yang sangat berbahaya. Ada seorang pendakwah. Pendakwah itu potensinya mulia, profesi yang mulia banget. Pendakwah itu profesi yang mulia banget, serius mulia. Assalamualaikum.
Halo, Assalamualaikum. Oke, nah kembali lagi ya saudara ya. Jadi ya kita ini harus melihat profesi itu secara utuh ya. Kita harus melihat profesi itu secara utuh. Profesi insya Allah selalu baik. Yang tidak baik itu orangnya. Jadi jangan mudah terjebak melihat orang ini jelek karena profesi. Tidak begitu. Misalnya, orang yang biasa berdakwah. Dai itu mulia, saudara. Dai itu mulia, saudara. Serius mulia. Tapi, seorang dai itu dibutuhkan istiqomah, dibutuhkan ilmu dan macam-macam. Babi itu sudah jelas haram, saudara. Islam dalam mazhab manapun mengatakan bahwa babi itu haram, saudara. Tapi kalau ada kemudian ulama menghalalkan babi, misalnya begitu, ini contoh paling ekstrim ya, menghalalkan babi. Karena sesuatu, maka dia sesungguhnya, karena sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan atau apa, maka dia sesungguhnya sudah menjual ayat-ayat, itu kan ya. Ini profesi yang tidak benar. Begitu. Kalau ada misalnya ulama misalnya yang menghalalkan babi begitu. Menghalalkan babi ya. Secara umum Islam kan mengharamkan babi ya. Nah, ini ada yang menghalalkan babi. Bisa jadi ulama ini termasuk orang yang menjual ayat Al-Quran dengan murah. Kenapa? Yang halal jadikan haram misalnya, atau bagian yang haram dijadikan halal. Begitu saudara. Jadi yang dimaksud menjual ayat ya begitu itu. Hukum yang semestinya baik difatwakan jelek, atau hukum yang semestinya jelek difatwakan baik. Dengan menggunakan mencari pasal-pasal tertentu, ayat-ayat tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Yang itu tidak baik. Gitu. Jadi profesi apapun sebetulnya itu baik. Tinggal kita, masyarakat, kita pelakunya, manusia pelakunya lah yang kemudian menjadikan hukum itu positif ataupun negatif. Demikian saudara-saudara, pertemuan singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya dan saudara sekalian. Bahwa setiap profesi itu positif, setiap profesi itu baik. Yang tidak baik itu adalah pelakunya. Begitu ya. Mari kita melihat sesuatu secara utuh. Misalnya ada pejabat gitu kan, yang suka nakal, maka sesungguhnya pejabat tersebut tidak mulia, itu ya, bukan orang yang mulia. Kebejatan itu tidak hanya karena korupsi duit, tapi korupsi kebijakan itu juga iya. Kebijakan yang menjadikan masyarakat terugikan dengan banyak, itu juga bagian dari langkah-langkah yang tidak tepat. Itu kalau seorang pejabat atau pemimpin. Jadi, yuk kita jangan silau dengan apapun, dengan jabatan apapun, karena sesungguhnya ya, satu, bahwa semua profesi itu baik. Yang jelek itu adalah orangnya. Apapun profesi kita adalah baik. Ya.
Jangan suka merendahkan orang lain, jangan suka menghina orang lain, jangan suka menjatuhkan profesi yang lain. Begitu. Yang paling penting adalah perbaiki diri kita agar kita menjadi orang yang menurut kita bisa menjadi orang yang terbaik. Orang yang baik. Begitu. Perbaiki diri kita agar kita bisa menjadi orang yang baik pada profesi kita. Begitu. Orang yang baik yang bisa bermanfaat bagi umat. Demikian. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.